Keretakan rumah tangga Indra Bekti akhirnya terbongkar ketika Aldila Jelita menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari 2023. Sebab awal isu perpisahan Indra Bekti terlihat dalam laman Instagram Aldila Jelita. Saat ditemui di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Indra Bekti tidak mau bicara banyak terkait hal itu. Indra Bekti menegaskan komunikasinya dengan sang istri masih baik-baik saja meski sudah digugat cerai. Kemudian Indra Bekti berjanji akan menceritakan semua peristiwa yang tengah dialaminya itu. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Bekti saat ditemui di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 27 Februari kemarin. Lebih lanjut, Indra Bekti belum mau bicara banyak terkait keretakan hubungan rumah tangganya itu. Ia berharap awak media menunggu waktunya ketika ia akan berbicara kepada khalayak umum. Seperti diberitakan sebelumnya, Aldila Jelita terlihat menghapus foto kebersamaan dengan sang suami Indra Bekti di Instagram pribadinya. Aldila Jelita juga kedapatan melakukan unfollow akun Instagram milik Indra Bekti. Selain menghapus foto dan unfollow Indra Bekti, Aldila Jelita juga mengunggah foto bersama dengan kedua putrinya. Dalam postingannya, Aldila Jelita menuliskan caption yang menyebut kini di dalam kehidupannya hanya ada kedua anaknya. Menanggapi hal tersebut, adik Indra Bekti, Cipta, menyampaikan tanggapan terkait isu kisruh rumah tangga sang kakak. Saat dihubungi, Cipta baru mengetahui terkait kabar wanita yang akrab disapa Dila itu unfollow media sosial Indra Bekti. Lantaran Cipta belum memeriksa media sosial milik kakak iparnya. Hal itu yang membuat Cipta kaget saat mendengar kabar Dila unfollow Indra Bekti. Cipta juga masih belum menerima kabar apapun seputar rumah tangga kakaknya dan Dila. Ia hanya meyakini rumah tangga Indra Bekti dan Dila masih dalam keadaan harmonis. Lebih lanjut, Cipta menyebut kemungkinan sang kakak dengan kakak iparnya tengah bertengkar. Presenter Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah punya kesepakatan perihal hak asuh anak dan harta gono gini sebelum adanya gugatan cerai. Keduanya menyepakati bahwa hak asuh anak akan berada di Aldila Jelita dan Indra Bekti tetap mendapat kesempatan untuk ikut mengurusnya. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Aldila Jelita, Milano Lubis, saat ditemui di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari 2023. Untuk harta gono gini, Aldila Jelita dan Indra Bekti akan membagi dua harta yang didapat selama hampir 13 tahun menikah. Semua itu sudah disepakati oleh Aldila Jelita dan Indra Bekti sebelum adanya gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Dila. Keduanya juga memegang surat perjanjian dan pernyataan akan hal tersebut sehingga dalam gugatan di PA Jakarta Selatan murni hanya untuk perceraian. Adapun saat ini Aldila telah pisah rumah dengan Bekti seminggu belakangan. Sementara itu, Indra Bekti tak mau banyak berkomentar setelah heboh pemberitaan Aldila Jelita gugat cerai dirinya. Indra Bekti hanya mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Presenter kondang ini juga menegaskan jika kondisinya baik-baik saja meskipun sedih. Suami Aldila ini mengatakan jika kini ia tak mau banyak memikirkan pemberitaan di luar. Ia tidak mau dibuat pusing oleh pemberitaan yang tengah heboh. Bahkan ia mengaku jika dirinya tak mau banyak melihat pemberitaan termasuk mengenai rumah tangganya yang tengah retak. Bapak dua anak ini mengungkapkan jika dirinya hanya fokus untuk kesembuhannya saja saat ini. Meski tak mau memusingkan gugatan cerai istrinya, Indra Bekti mengatakan jika dirinya masih ada niat untuk memperbaiki rumah tangganya. Sebagai informasi, Indra Bekti dan Aldila Jelita menikah pada 10 Oktober 2010. Dari hasil pernikahannya selama 13 tahun, Indra Bekti dan Aldila Jelita telah dikaruniai dua orang anak perempuan. Adapun isu perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita bermula saat foto Bekti tak ada lagi di Instagram Aldila. Bersama-sama prinsipnya juga sudah beda. Jadi memang ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua demi kebahagiaan mereka berdua. Berarti sebelum ketemu Abang itu sudah ada pertemuan keluarga sebelumnya atau seperti apa sih Bang? Sudah ada, dari keluarga Dila juga udah ada pertemuan. Jadi ketemu sama saya antara Bekti sama Dila, pihak Dila aja. Jadi memang udah saya tanya Dila seperti apa, Bekti seperti apa, dan mereka sepakat. Udah. Kalau anak-anak sendiri udah sempat tahu atau gimana Bang? Saya nggak tahu ya anak-anak tahu apa enggak. Intinya
saat ini kan anak-anak ada di Dila, ya mestinya Dila juga mesti bisa ngomong lah, anak-anak mereka kan bisa. Udah rencana sidang bang, rencana sidang perdana. Saya nggak tahu sidangnya kapan, karena baru hari ini dimasukin gugatan didaftarkan baru hari ini. Jadi tunggu aja dari pengadilan agama seperti apa. Bang, ketika ketemu sama Bekti, ada keinginan Bekti apa yang disampaikan ke Bekti langsung, saya ketemu Bekti, saya sampaikan ke Bekti, langsung Bekti bilang, ya udah bang, memang kalau memang ini jalan yang terbaik buat Dila dan buat saya, ya sudah kita pisah. Bekti bilang bang, kapan terakhir ketemu sama Dila sendiri? Ya saya nggak tahu kalau ketemu, bisa jadi semalam ketemu, saya nggak tahu. Artinya nggak ada sama-sama nggak ada upaya untuk mempertahankan ya bang? Intinya bukan masalah mau mempertahankan atau enggak, itu bisa aja terjadi. Kan ini masih ada proses, bisa ada proses mediasi segala macam. Kalau nanti akhirnya mereka bisa rujuk lagi, ya urusan lain. Intinya per hari ini Dila sudah masukin gugatan, dan Bekti sendiri tadi pagi saya konfirmasi bilang lanjutkan. Artinya Dila sama Bekti bang, Sebelum mengajukan gugatan cerai, apa si Dila udah pernah ada konsultan dulu sama? Nggak ada. Pokoknya malamnya Dila telepon minta ketemu, besok paginya saya ketemu, habis itu ketemu Bekti, ya sudah mereka sepakat. Kesepakatannya udah ada kok. draft kesepakatan itu kapan bang tertangan bang? Saya lupa ya hari apa ya, pokoknya pas waktu ketemu. Aldila Jelita menggugat cerai suaminya Indra Bekti. Aldila Jelita melayangkan gugatan cerai setelah seminggu pisah rumah dengan Indra Bekti. Milano Lubis selaku kuasa hukum Aldila Jelita menyebutkan bahwa masalah ini bukan karena faktor finansial. Ia juga menegaskan bahwa alasan gugatan cerai tersebut juga bukan karena orang ketiga. Milano mengatakan bahwa pasangan tersebut sepakat untuk berpisah setelah 13 tahun membina rumah tangga bersama. Keduanya juga disebut sudah 1 pekan tidak tinggal bersama. Dalam kesempatan itu, Milano mengungkapkan bahwa rencana cerai sudah disampaikan Dila jelang akhir pekan yang lalu. Kuasa hukum Dila pun sempat menanyakan kebulatan tekad Dila untuk berpisah dari Indra Bekti. Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah dari lama, bukan karena kondisi Bekti saat ini. Adapun gugatan cerai Aldila Jelita tentu saja membuat heboh warganet. Banyak yang tak menduga jika Aldila Jelita menggugat cerai suaminya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti dalam kesehatannya yang belum pulih. Presenter kondang Indra Bekti baru saja menjalani check up terkait kesehatannya. Seperti yang diketahui, belum lama ini Indra Bekti telah mengalami pecah pembuluh darah. Akibat penyakitnya, ia juga harus melakukan operasi mata. Bahkan ia juga harus melakukan kontrol setiap bulannya. Awalnya Indra Bekti melakukan check up selalu didampingi istrinya Aldila Jelita. Namun saat ini berbeda, Indra Bekti kedapatan menjalani check up sendiri dan hanya didampingi oleh adiknya. Hal ini terlihat saat Indra Bekti melakukan check up di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 27 Februari kemarin. Awalnya Indra Bekti mengatakan jika ia baru saja melakukan check up. Ia mengatakan jika check up tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian Indra Bekti juga menceritakan jika 3 bulan lagi ia akan melakukan kontrol ulang. Pada kesempatan yang sama, saat disinggung keberadaan Aldila Jelita, Indra Bekti nampak tertawa. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi rumah tangganya dengan Aldila, Bekti menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Oke, Thank you. jelas ya. Bang, mungkin terakhir kan penilaian publik pasti tertuju kepada Dila. Ya, saya udah tahu lah. Ya, Pasti gimana nih, Bang? pasti publik menyangkanya pasti karena Bekti sekarang udah sakit, akhirnya mungkin kurang penghasilan sudah berkurang, Dila ninggalin nggak seperti itu. Saya pastikan nggak seperti itu. Kesiapan Dila atas respon publik ini seperti apa, Bang? Saya udah sampaikan ke Dila, pasti kamu yang diserang publik itu pasti kamu. Karena kan pasca kemarin itu yang mereka minta donasi lah segala macam. Itu sebenarnya kan efeknya kurang baik sebenarnya. Sebenarnya masih ada kemampuan lah. Tapi kan sebenarnya teman-temannya Bekti semua pada nyumbang waktu itu. Itu miliaran juga dapatnya untuk berobatnya Bekti itu. Berarti memang Dila sudah siap atas respon publik pada akhirnya? Sudah siap. Udah pastilah. Dia juga tahu kok pasti publik pasti menyangkanya seperti itu. Tapi kan kenyataan nggak seperti itu. Saya tanya Mbak Bekti kok.
Penyanyi dangdut Angel Elga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Vicky Prasetyo. Angel Elga akan diperiksa polisi setelah diduga mencemarkan nama baik Vicky Prasetyo mantan suaminya. Rasma Nasution, pengacara Vicky Prasetyo, menyebutkan Angel Elga dimintai keterangannya setelah kasus dugaan pencemaran nama baik itu naik ke penyidikan. Apalagi Vicky Prasetyo telah menyerahkan sejumlah barang bukti terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Angel Elga itu. Dikutip dari wartakotaliv.com, Rasman menyampaikan hal itu saat ditemui di Polres Jakarta Pusat pada Senin 27 Februari kemarin. Oleh karena barang bukti sudah diserahkan Vicky Prasetyo, sebut Rasman Nasution, Angel Elga dijadwalkan akan dimintai keterangannya. Vicky Prasetyo menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Angel Elga Senin siang. Vicky Prasetyo diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat sebagai saksi pelapor. Pemeriksaan Vicky Prasetyo dilakukan untuk melengkapi berkas berita acara pemeriksaan atau BAP kasus tersebut. Vicky Prasetyo mengingat menjawab 20 pertanyaan selama pemeriksaan. Vicky Prasetyo ditanya terkait perkenalannya dengan Angel Elga sebelum menikah dan menjadi suami dan istri hingga kronologis kasus dugaan pencemaran nama baik. Vicky Prasetyo melaporkan Angel Elga terkait dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 23 Agustus 2020. Laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti. Di laporan Vicky Prasetyo, Angel Elga diancam pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 tentang ITE dan atau pasal 3110 KUHP dan atau 311 KUHP. Sebelumnya, Angel Elga juga sempat dilaporkan pengacara Deolipa Yumara ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penipuan. Menurut Deolipa Yumara, Angel Elga sudah 2 kali mangkir panggilan penyidik saat akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan. Angel Elga disebutkan stres dan depresi setelah dilaporkan Deolipa Yumara terkait kasus dugaan penipuan. Deolipa Yumara menyebutkan Angel Elga bisa saja ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut jika terus mangkir dari pemeriksaan polisi. Meski begitu, Deolipa Yumara masih membuka pintu damai dengan Angel Elga jika bersedia memenuhi panggilan penyidik. Sebaliknya, apabila Angel Elga tetap tidak memenuhi panggilan penyidik, Deolipa Yumara akan melanjutkan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan. Angel Elga dilaporkan Deolipa Yumara, mantan pengacaranya, ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 23 Agustus 2022. Atas laporan Deolipa Yumara, Angel Elga dijerat pasal 378 junto 372 KUHP. Jangan sih, Bang. Iya, kita nggak kecewa. Justru sebenarnya kami yang sangat sibuk. Adinda Vicky Prasetyo kan dia sekarang punya usaha, punya klub, punya band. Dan saya juga. Jadi saya datang dari Semarang, beliau juga baru tinggalkan usaha, datang ke sini gitu. Tetapi ingat, proses hukum tetap jalan. Yang paling prinsip bagi kami adalah Angel Elga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Kenapa kami katakan harus bertanggung jawab? Karena tidak semudah itu cara orang untuk menghina dan merendahkan orang lain. Jadi karena itu maka proses hukum yang sedang kami lakukan itu semuanya on the track. Dan kami sudah kaji tadi juga. Kalau misalnya ada 2 LP, lalu kemudian dua-duanya jalan, bagaimana proses panggilan polisinya? Kan begitu? Iya. Karena itu dia harus penuhi kedua-duanya. Kalau ada proses persidangan, misalnya terbukti kedua-duanya bersalah oleh majelis hakim dan ingkrah misalnya, maka dia harus menjalani proses hukum itu. Sosok Vicky Prasetyo alias Hendrianto kerap menjadi kontroversi hingga saat ini. Terkini pria kelahiran Bekasi pada 18 April 1984 ini mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik kepada mantan istrinya Angel Elga. Adapun laporan Vicky terhadap Angel terkait kasus pencemaran nama baik dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Bahkan Vicky telah menyerahkan sejumlah barang bukti terkait dugaan
dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Angel Elga itu. Lantas seperti apa kehidupan pribadi Vicky Prasetyo yang kerap menjadi sorotan publik? Seperti diketahui, Vicky Prasetyo terkenal dengan banyak wanita di dalam hidupnya. Bahkan mantan suami Angel Elga itu mengaku sudah pernah menikah sebanyak 24 kali. Vicky juga terang-terangan mengaku bahwa sebanyak 623 wanita pernah ia pacari dan lamar. Jumlah 623 wanita itu hanya sampai pernikahan terakhirnya, setelah itu ia tidak menghitung lagi. Pernikahan terakhir Vicky adalah dengan artis Angel Elga pada 2018 lalu. Sayangnya rumah tangga mereka tak bertahan lama dan resmi bercerai pada 2019. Setelah perceraian tersebut, Vicky dan Angel saling melaporkan ke pihak berwajib. Angel saat itu melaporkan Vicky atas dugaan pencemaran nama baik dengan ancaman 4 tahun penjara berdasarkan pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Lantas mengenai karirnya, Vicky sempat menjadi sorotan publik lantaran sering menggunakan campuran bahasa Inggris dan Indonesia seenaknya. Gaya bahasa ini juga sempat ngetren dengan sebutan Vickinisasi. Vicky kemudian menjadi seorang pelawak hingga pembawa acara. Ia kerap mengisi berbagai program populer di layar kaca, baik sebagai pembawa acara maupun bintang tamu. Tak hanya aktif di dunia presenter, Vicky juga merambah dunia tarik suara. Pada 2015, ia sempat merilis single berjudul Kontroversi Hati bersama Charlie Van Houten. Vicky juga dikenal sebagai seorang vokalis band metal bernama Kudeta. Aktor Syakir Daulay memberikan klarifikasi terkait kabar yang menuduhnya sebagai anak durhaka. Tuduhan itu bermula dari curahan hati sang ayah M. Hasan Daulay yang merasa disepelekan setelah Syakir Daulay sukses merantau dari Aceh ke Jakarta. Syakir Daulay pun akhirnya memutuskan untuk buka suara terkait hal itu, meski ia mengaku enggan membicarakannya. Syakir membantah kabar yang menyebutnya sebagai anak durhaka yang jarang pulang ke rumah orang tuanya. Hal itu disampaikan Syakir melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Jumat 24 Februari 2023. Ia mengaku menyematkan untuk pulang dan membalas pesan dari orang tuanya. Syakir pun meminta maaf kepada pihak-pihak yang turut terseret dalam persoalan keluarganya. Ia mengaku guru ngajinya Habib Hasan bin Jafar Assegaf merupakan sosok yang mengajarkan berbakti pada orang tua. Syakir menyebut gurunya itu sering memintanya untuk pulang menemui orang tuanya. Aktor berusia 21 tahun itu menjelaskan alasannya yang jarang pulang ke rumah orang tuanya. Lebih lanjut, Syakir menegaskan dirinya sayang keluarga dan menyebut kerja kerasnya saat ini untuk mereka. Syakir mengatakan keluarga akan tetap menjadi keluarga terlepas dari apapun yang mereka lakukan. Diberitakan sebelumnya ayah Syakir yakni Hasan Daulay melalui unggahan di Instagram pribadinya curhat mengenai sang anak yang telah menyepelekannya setelah sukses menjadi artis. Hasan Daulay pun seolah mengingatkan Syakir bahwa kesuksesan yang diraih tak terlepas dari peran orang tua. Hubungan orang tua dan anak tersebut diketahui semakin jauh setelah Syakir merantau di Jakarta. Hasan Daulay juga memahami bahwa awal-awal hidup di perantauan memang sulit, tetapi bukan berarti setelah sukses justru menyepelekan orang tuanya begitu saja. Tak hanya itu, Hasan juga mengingatkan bahwa kasih sayangnya pada Syakir akan selalu menyayangi putranya hingga akhir hayatnya, sedangkan kasih sayang orang lain padanya hanya sebatas jika ia memiliki uang saja. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih lagi di luar kota, lagi menghadiri beberapa undangan dan urusan. Sambil nunggu subuh, nah pengen ngobrol-ngobrol nih, terutama terkait dengan kabar-kabar yang beredar di luar dari kemarin. Minta maaf baru bisa ngobrol sekarang, karena sebenarnya jujur, saya teman-teman paling ngehindarin ngomongin di publik soal orang-orang yang saya sayang. Apalagi kedua orang tua, keluarga, sahabat, guru, dan lain-lain. Karena bagi saya adab itu jauh lebih utama. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Belum lama ini Vena Melinda jadi korban KDRT oleh suaminya Ferry Irawan. Adapun kini Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Selain mengalami kekerasan fisik, Ibunda Verrel Bramasta itu juga mengalami trauma yang mendalam. Setelah itu, artis yang kini berusia 50 tahun ini telah mengubah pola hidupnya. Vena Melinda kini makin lebih giat mendekatkan diri kepada Allah. Dikutip dari tribunstyle.com, tak hanya
hanya sholat, Vena juga tertarik mengikuti kajian Al-Quran. Perempuan asal Surabaya ini mengaku hatinya menjadi tenang dan nyaman ketika mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Vena Melinda juga mengungkapkan bahwa pemulihan mental imbas dugaan KDRT butuh waktu lama. Meskipun begitu, ia meyakini permasalahan yang menimpanya akan segera tuntas. Perlu diketahui setelah mengalami KDRT oleh suaminya, Vena Melinda mengaku sulit makan dan tidur. Bahkan Vena masih harus menjalani terapi untuk traumanya. Perempuan berusia 50 tahun ini diketahui masih rutin menjalani proses terapi agar bisa bangkit dari rasa traumanya. Rupanya terapi trauma itu atas rekomendasi sang sahabat yang juga merupakan artis yakni Roro Fitria. Saat ini Vena Melinda sudah 5 kali menjalani terapi healing sejak 1 bulan terakhir ini. Meski sudah ada perkembangan untuk kesehatan mentalnya, namun Vena diketahui masih sering menangis. Ia menyebut tak ada orang yang terus-menerus gagal dengan kisah cintanya. Lebih lanjut, Vena Melinda tetap bersyukur mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang terdekatnya termasuk anak-anaknya. Roro Fitria juga akan terus mendukung dan mengupayakan pemulihan psikis Vena Melinda. Roro Fitria yakin Vena Melinda bisa melewati rasa trauma. Setelah bebas dari penjara, Angelina Sondak mengungkapkan bahwa dirinya ingin fokus dengan keluarga. Selain itu, ia juga mengaku ingin punya pekerjaan baru. Diketahui ibu 3 anak ini enggan kembali terjun ke dunia politik. Dikutip dari tribunstyle.com, hal itu disampaikan langsung oleh Angelina Sondak baru-baru ini. Perempuan berusia 45 tahun itu mengungkapkan belum ada partai politik yang cocok dengannya. Kemudian ia mengibaratkan partai politik seperti baju, yaitu harus sesuai ketika dikenakan. Kini Angelina Sondak mengaku tengah belajar untuk berbisnis. Ia berencana bisnis properti bersama temannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Diketahui Angelina Sondak pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat periode 2009 sampai 2014. Angelina Sondak dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Angelina Sondak dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dengan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar subsidiar 1 tahun penjara. Terkini ia memilih pekerjaan barunya sebagai YouTuber. Angelina Sondak kerap membuat konten di kanal YouTube miliknya, Kema Entertainment. Selain ingin mempunyai bisnis, Angelina Sondak juga sempat membeberkan kriteria pria idamannya. Ia belak-belakan ingin memiliki suami yang baik dan kaya raya, namun bukan diperoleh dari uang haram. Sejak bebas pada Maret 2022 lalu, Angelina Sondak masih betah dengan statusnya sebagai janda. Wajar saja jika akhir-akhir ini dirinya sering diisukan dekat dengan seseorang. Sementara itu, Angie sendiri mengaku memang belum fokus untuk mencari pasangan hidup. Masih fokus untuk mengurus putranya yang sempat terpisah dengannya selama 10 tahun karena penjara. Sementara hal beda justru diungkap oleh sang putra Keanu. Ia mengutarakan harapannya kelak agar sang ibunda mendapat pasangan yang kaya raya. Terlepas dari kriteria Keanu, Angie tak menutup hatinya pada siapapun. Ia juga berharap mendapat pria baik yang bisa memenuhi kebutuhannya dan anaknya dengan uang yang halal. Firdaus Oiwobo, kuasa hukum debt collector, menyebut kasus Clara Sinta berbuntut pada kerugian yang dialami para penagih utang. Tak tanggung-tanggung, Firdaus Oiwobo menyebut debt collector rugi triliunan rupiah sebagai buntut dari masalah dengan Clara Sinta. Terlebih masalah tersebut membuat adanya pernyataan polisi yang tak memperbolehkan debt collector beroperasi. Hal itu dikatakan Firdaus Oiwobo saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari 2023. Kerugian tersebut dihitung dari total pinjaman masyarakat yang belum dilunasi. Menurut Firdaus Oiwobo, uang tersebut tak kembali apabila debt collector tak melancarkan tugasnya sebagai penagih utang. Akan tetapi mengenai kerugian yang dialami kliennya, Firdaus Oiwobo menyebut mengalami kerugian imaterial. Firdaus Oiwobo sebagai kuasa hukum PT Lombok Nusantara Indonesia yang menaungi salah satu tersangka debt collector yang dilaporkan Clara Sinta. Berbuntut
Buntut panjang, Clara Sinta pun kini diadukan pihak PT LNI ke Mabes Polri. Seperti diketahui, debt collector yang berkasus dengan Clara Sinta kini juga bermasalah dengan pihak kepolisian. Pasalnya, debt collector tersebut melakukan pemberontakan terhadap polisi hingga membuat Kapolda geram. Saat ini 3 dari 7 debt collector yang bermasalah dengan Clara Sinta itu pun sudah diringkus pihak kepolisian. Diberitakan sebelumnya, selebgram Clara Sinta sempat menceritakan kronologi pengambilan paksa mobil miliknya oleh kawanan debt collector. Clara mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di parkiran apartemennya yang dihuni di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Februari 2023. Kejadian bermula ketika sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan debt collector saat tiba di parkiran apartemen. Saat itu kawasan debt collector langsung merampas kunci mobil dari sopir Clara dengan alasan pemilik kendaraan menunggak pembayaran cicilan. Setelah diperiksa, ternyata BPKB mobil miliknya digadaikan oleh mantan suaminya sebesar 200 juta sejak 2021 dan pembayarannya menunggak. Mengetahui hal itu, Clara mengajak pihak debt collector untuk bernegosiasi agar tidak langsung menarik mobilnya dan menunggu kedatangan keluarganya ke apartemen. Akan tetapi pihak debt collector menolak dan ingin segera mengambil mobilnya sehingga terjadi keributan. Adanya keributan tersebut membuat seorang anggota polisi yang berada di lokasi mencoba mediasi kedua belah pihak. Kini Clara melaporkan debt collector yang merampas paksa mobilnya dan membentak polisi ke Polda Metro Jaya. Dia juga melampirkan sejumlah alat bukti yang salah satunya adalah video perampasan kendaraannya oleh para debt collector. Pasal 220 terkait dengan keterangan palsu dan laporan palsu, serta pasal 266 KUHP terkait dengan data palsu atau surat palsu dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 12 tahun penjara. Jadi alhamdulillah hari ini kami mengcounter laporan Clara Sinta yang ada di Polda Metro Jaya dengan laporan kami atau aduan kami di Mabes Polri. Jadi biarkan saja pihak polisian yang melaksanakan itu proses penyelidikan, sama-sama melakukan proses penyelidikan. Nanti pihak Mabes Polri akan memanggil Clara Sinta dan pihak-pihak terkait bukti apa yang dia masukkan dan diajukan pada saat dia mengajukan laporan polisi di Polda Metro Jaya. Kalau buktinya BPKB mobil pada saat kejadian tempos deliktinya terjadi, dia tidak mempunyai BPKB mobil atas nama Clara Sinta. Bahkan kwitansi pun dia tidak bisa tunjukkan pada saat itu. Jadi kalau seandainya saat ini ada Clara Sinta mempunyai kwitansi, artinya kami akan mempertanyakan kwitansinya dari mana. Kalau kwitansinya dibuat baru, berarti ada persekongkolan jahat atau permufakatan jahat terhadap peristiwa hukum yang terjadi saat ini. Karena pada saat terjadinya peristiwa hukum itu, tempos deliktinya, lokus deliktinya, Clara Sinta tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan mobil. Artinya proses penyelidikan ini kami anggap cacat formil, cacat hukum, dan tidak bisa diteruskan. Dan Clara Sinta bisa terkena tindak pidana, pelanggaran tindak pidana, laporan palsu dan keterangan palsu. Sempat menepis jalin kedekatan baru-baru ini, Ririn Dwi Ariyanti kepergok pesta bareng Jonathan Frizzy dan Benny Simanjuntak. Dalam video yang diunggah Benny Simanjuntak, Ririn Dwi Ariyanti dan Ijong sapaan akrab Jonathan Frizzy kedapatan bersama hadiri pesta ulang tahun temannya. Dalam video tersebut, Ririn Dwi Ariyanti tampak berbahagia bisa berkumpul bersama sahabat. Ririn Dwi Ariyanti bahkan kompak mengenakan pakaian serba hitam. Senyum bahagia terekam dari wajah Ririn Dwi Ariyanti. Dikutip dari akun Instagram Benny Simanjuntak pada Senin 27 Februari, Ririn Dwi Ariyanti bahkan dipuji wanita yang sangat asik. Unggahan itu pun sontak tuai banyak sorotan. Banyak netizen yang menyindir hubungan Ririn Dwi Ariyanti dan Ijong. Sebelumnya, Ririn Dwi Ariyanti buka suara soal hubungannya dengan seorang pria yang digadang-gadang jadi pengganti Aldi Bragi. Setelah cerai dari Aldi Bragi, tak sulit bagi Ririn Dwi Ariyanti
untuk menemukan tambatan hati. Digadang-gadang punya hubungan dengan Ijong, Ririn Dwi Ariyanti akhirnya ngaku ada seseorang yang sedang dekat dengannya. Sudah move on dari Aldi Bragi, kini Ririn Dwi Ariyanti blak-blakan punya orang spesial. Ririn Dwi Ariyanti mengakui bahwa saat ini dirinya memang sedang dekat dengan seorang pria. Ririn Dwi Ariyanti juga mengutarakan bahwa dirinya saat ini tidak mengutamakan status baik berpacaran atau menikah. Meski demikian, Ririn kini menganggap bahwa menikah bukanlah tujuan hidup. Dari kegagalannya membina rumah tangga, Ririn menganggap bahwa teman hidup tidak selalu didapatkan dari pernikahan. Apalagi Ririn saat ini merasa hidupnya sudah cukup bahagia sehingga ia tak menginginkan status dari hubungannya dengan Jonathan Frizzy maupun pria manapun. Sementara Ririn sibuk dengan kehidupan barunya, nasib Aldi Bragi jadi sorotan. Setelah pisah, Aldi Bragi malah semakin menutup diri dari publik. Aurel Hermansyah berlangsung meriah dan dihadiri banyak orang tak terkecuali Millen Cyrus. Millen Cyrus atau Muhammad Milen Daru Prakarsa merupakan keponakan Ashanty yang kini berprofesi sebagai model. Memang sosok Millen Cyrus sering menjadi perbincangan karena kerap berpenampilan terbuka dan memilih mengubah total penampilannya menjadi transgender. Saat hadir di acara ulang tahun Amina, Millen Cyrus juga menjadi perbincangan karena tampak menggandeng pria ganteng yang merupakan kekasihnya. Millen tampak tersenyum saat menggandeng pria gagah dan rupawan itu ketika masuk gedung acara. Sontak pria berbadan tegap yang kini menjadi kekasih keponakan Ashanty itu mencuri perhatian dan ramai diperbincangkan. Banyak yang bertanya apakah lelaki tersebut tidak mengetahui jika Millen Cyrus sebenarnya seorang transgender. Tak hanya kekasih Millen yang menyedot perhatian publik, penampilan keduanya yang sangat serasi juga jadi perbincangan. Dalam video yang beredar, Millen dan sang kekasih kompak mengenakan busana bernuansa hitam. Millen Cyrus mengenakan long dress terbuka berwarna pink yang dilapisi outer hitam. Sementara sang pacar mengenakan atasan kemeja lengan panjang berwarna hitam dan celana panjang abu-abu. Hal tersebut juga terlihat dalam vlog yang diunggah ke kanal YouTube The Hermansyah A6. Di vlog itu, Millen tampak menghampiri Ashanty yang sedang duduk sendirian. Dalam vlog tersebut, Ashanty pun kaget melihat kehadiran Millen dengan kekasihnya. Kemudian Ashanty langsung menyapa lelaki yang menjadi pacar keponakannya itu dengan bahasa asing. Ashanty sempat mengobrol dengan pria gandengan Millen. Millen mengungkapkan bahwa pria tersebut berasal dari Australia. Millen pun menjelaskan jika dirinya sudah mengenalkan kekasihnya itu ke keluarganya. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Meski kini mengaku masih sayang dengan Thorik Halilintar, nyatanya Fuji enggan untuk balikan dengan adik Atta Halilintar itu. Hal itu diungkap Fuji saat berbincang dengan Natalie Holscher di acara ulang tahun Amina, putri Atta Halilintar dan Aurel, dilansir dari kanal YouTube Natalie Holscher pada Senin 27 Februari 2023. Awalnya putusnya hubungan Fuji dengan Thorik itu dipertanyakan Natalie Holscher. Lalu Fuji menyebut jika dirinya dan Thorik masih saling memperbaiki diri dulu. Meski begitu, Fuji tak menampik masih memiliki perasaan sayang dengan sang mantan. Fuji mengaku masih sayang dengan Thorik. Sontak saja jawaban Fuji itu membuat Natalie kaget. Ibunda Azam lalu tersenyum saat mengulangi jawaban dari Fuji. Fuji lalu mengungkap alasannya masih menaruh rasa sayang pada mantan kekasihnya itu. Hal itu karena ia dan Thorik baru menjalani masa pacaran selama 1 tahun sehingga sulit untuk langsung melupakan kenangan indah bersama adik Atta Halilintar itu. Natalie pun tampak memahami maksud Fuji dan membenarkan alasannya. Masih penasaran dengan hubungan asmara Fuji dan Thorik yang begitu fenomenal itu, Natalie menanyakan kemungkinan Fuji akan balikan dengan Thorik. Fuji pun menjawab dengan bijak pertanyaan Natalie dengan tak langsung mengiyakannya. Ia mengungkap bahwa dirinya dengan Thorik harus memperbaiki diri masing-masing terlebih dahulu. Natalie pun menyebut hal itu sangat bagus dilakukan oleh Fuji dan Thorik untuk hubungan mereka. Dalam acara pesta ulang tahun Amina itu, Natalie juga tampak berkumpul bersama Fuji dan Thorik yang mendampingi Galaskai bermain. Natalie tampak gemas dengan keduanya dan berusaha menyatukan tangan Fuji dan Thorik. Momen itu pun kembali membuat Natalie tersenyum lebar dan tampak terharu.
Keretakan rumah tangga Indra Bekti akhirnya terbongkar ketika Aldila Jelita menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari 2023. Sebab awal isu perpisahan Indra Bekti terlihat dalam laman Instagram Aldila Jelita. Saat ditemui di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Indra Bekti tidak mau bicara banyak terkait hal itu. Indra Bekti menegaskan komunikasinya dengan sang istri masih baik-baik saja meski sudah digugat cerai. Kemudian Indra Bekti berjanji akan menceritakan semua peristiwa yang tengah dialaminya itu. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Bekti saat ditemui di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 27 Februari kemarin. Lebih lanjut, Indra Bekti belum mau bicara banyak terkait keretakan hubungan rumah tangganya itu. Ia berharap awak media menunggu waktunya ketika ia akan berbicara kepada khalayak umum. Seperti diberitakan sebelumnya, Aldila Jelita terlihat menghapus foto kebersamaan dengan sang suami Indra Bekti di Instagram pribadinya. Aldila Jelita juga kedapatan melakukan unfollow akun Instagram milik Indra Bekti. Selain menghapus foto dan unfollow Indra Bekti, Aldila Jelita juga mengunggah foto bersama dengan kedua putrinya. Dalam postingannya, Aldila Jelita menuliskan caption yang menyebut kini di dalam kehidupannya hanya ada kedua anaknya. Menanggapi hal tersebut, adik Indra Bekti, Cipta, menyampaikan tanggapan terkait isu kisruh rumah tangga sang kakak. Saat dihubungi, Cipta baru mengetahui terkait kabar wanita yang akrab disapa Dila itu unfollow media sosial Indra Bekti. Lantaran Cipta belum memeriksa media sosial milik kakak iparnya. Hal itu yang membuat Cipta kaget saat mendengar kabar Dila unfollow Indra Bekti. Cipta juga masih belum menerima kabar apapun seputar rumah tangga kakaknya dan Dila. Ia hanya meyakini rumah tangga Indra Bekti dan Dila masih dalam keadaan harmonis. Lebih lanjut, Cipta menyebut kemungkinan sang kakak dengan kakak iparnya tengah bertengkar. Presenter Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah punya kesepakatan perihal hak asuh anak dan harta gono gini sebelum adanya gugatan cerai. Keduanya menyepakati bahwa hak asuh anak akan berada di Aldila Jelita dan Indra Bekti tetap mendapat kesempatan untuk ikut mengurusnya. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Aldila Jelita, Milano Lubis, saat ditemui di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari 2023. Untuk harta gono gini, Aldila Jelita dan Indra Bekti akan membagi dua harta yang didapat selama hampir 13 tahun menikah. Semua itu sudah disepakati oleh Aldila Jelita dan Indra Bekti sebelum adanya gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Dila. Keduanya juga memegang surat perjanjian dan pernyataan akan hal tersebut sehingga dalam gugatan di PA Jakarta Selatan murni hanya untuk perceraian. Adapun saat ini Aldila telah pisah rumah dengan Bekti seminggu belakangan. Sementara itu Indra Bekti tak mau banyak berkomentar setelah heboh pemberitaan Aldila Jelita gugat cerai dirinya. Indra Bekti hanya mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Presenter kondang ini juga menegaskan jika kondisinya baik-baik saja meskipun sedih. Suami Aldila ini mengatakan jika kini ia tak mau banyak memikirkan pemberitaan di luar. Ia tidak mau dibuat pusing oleh pemberitaan yang tengah heboh. Bahkan ia mengaku jika dirinya tak mau banyak melihat pemberitaan termasuk mengenai rumah tangganya yang tengah retak. Bapak dua anak ini mengungkapkan jika dirinya hanya fokus untuk kesembuhannya saja saat ini. Meski tak mau memusingkan gugatan cerai istrinya, Indra Bekti mengatakan jika dirinya masih ada niat untuk memperbaiki rumah tangganya. Sebagai informasi, Indra Bekti dan Aldila Jelita menikah pada 10 Oktober 2010. Dari hasil pernikahannya selama 13 tahun, Indra Bekti dan Aldila Jelita telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Adapun isu perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita bermula saat foto Bekti tak ada lagi di Instagram Aldila. Bersama-sama prinsipnya juga sudah beda. Bang, Jadi memang ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua demi kebahagiaan mereka berdua. Berarti sebelum ketemu Abang itu sudah ada pertemuan keluarga sebelumnya atau seperti apa sih Bang? Sudah ada dari keluarga Dila juga udah ada pertemuan. Jadi ketemu sama saya antara Bekti sama Dila, pihak Dila aja. Jadi memang udah saya tanya Dila seperti apa, Bekti seperti apa, dan mereka sepakat. Udah. Kalau anak-anak sendiri udah sempat tahu atau gimana Bang? Saya nggak tahu ya anak-anak tahu apa enggak. Intinya
saat ini kan anak-anak ada di Dila, ya mestinya Dila juga mesti bisa ngomong lah, karena anak bahwa mereka kan bisa. Udah rencana sidang bang, jadwal sidang perdana. Saya nggak tahu sidangnya kapan, karena baru hari ini dimasukin gugatan didaftarkan baru hari ini. Jadi tunggu aja dari pengadilan agama seperti apa. Bang, ketika ketemu sama Bekti, ada keinginan Bekti apa yang disampaikan ke Bekti langsung, saya ketemu Bekti, saya sampaikan ke Bekti, langsung Bekti bilang, ya udah bang, memang kalau memang ini jalan yang terbaik buat Dila dan buat saya, ya sudah kita pisah. Bekti bilang bang, kapan terakhir ketemu sama Dila sendiri? Ya saya nggak tahu kalau ketemu bisa. Jadi semalam ketemu, saya nggak tahu. Artinya nggak ada sama-sama nggak ada upaya untuk mempertahankan ya bang? Intinya bukan masalah mau mempertahankan atau enggak, itu bisa aja terjadi. Kan ini masih ada proses, bisa ada proses mediasi segala macam. Kalau nanti akhirnya mereka bisa rujuk lagi ya urusan lain. Intinya per hari ini Dila sudah masukin gugatan dan Bekti sendiri tadi pagi saya konfirmasi bilang lanjutkan. Artinya Bang, Dila sama Bekti bang, sebelum mengajukan gugatan cerai, apa si Dila udah pernah ada konsultan dulu sama? Nggak ada. Pokoknya malamnya Dila telepon minta ketemu, besok paginya saya ketemu, habis itu ketemu Bekti, ya sudah mereka sepakat. Kesepakatannya udah ada kok. draft kesepakatan itu kapan bang tertangan bang? Saya lupa ya hari apa ya, pokoknya pas waktu ketemu. Aldila Jelita menggugat cerai suaminya Indra Bekti. Aldila Jelita melayangkan gugatan cerai setelah seminggu pisah rumah dengan Indra Bekti. Milano Lubis selaku kuasa hukum Aldila Jelita menyebutkan bahwa masalah ini bukan karena faktor finansial. Ia juga menegaskan bahwa alasan gugatan cerai tersebut juga bukan karena orang ketiga. Milano mengatakan bahwa pasangan tersebut sepakat untuk berpisah setelah 13 tahun membina rumah tangga bersama. Keduanya juga disebut sudah 1 pekan tidak tinggal bersama. Dalam kesempatan itu, Milano mengungkapkan bahwa rencana cerai sudah disampaikan Dila jelang akhir pekan yang lalu. Kuasa hukum Dila pun sempat menanyakan kebulatan tekad Dila untuk berpisah dari Indra Bekti. Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah dari lama, bukan karena kondisi Bekti saat ini. Adapun gugatan cerai Aldila Jelita tentu saja membuat heboh warganet. Banyak yang tak menduga jika Aldila Jelita menggugat cerai suaminya. Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti dalam kesehatannya yang belum pulih. Presenter kondang Indra Bekti baru saja menjalani check up terkait kesehatannya. Seperti yang diketahui, belum lama ini Indra Bekti telah mengalami pecah pembuluh darah. Akibat penyakitnya, ia juga harus melakukan operasi mata. Bahkan ia juga harus melakukan kontrol setiap bulannya. Awalnya Indra Bekti melakukan check up selalu didampingi istrinya Aldila Jelita. Namun saat ini berbeda, Indra Bekti kedapatan menjalani check up sendiri dan hanya didampingi oleh adiknya. Hal ini terlihat saat Indra Bekti melakukan check up di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 27 Februari kemarin. Awalnya Indra Bekti mengatakan jika ia baru saja melakukan check up. Ia mengatakan jika check up tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian Indra Bekti juga menceritakan jika 3 bulan lagi ia akan melakukan kontrol ulang. Pada kesempatan yang sama, saat disinggung keberadaan Aldila Jelita, Indra Bekti nampak tertawa. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi rumah tangganya dengan Aldila, Bekti menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Oke, thank you. jelas ya? Bang, mungkin terakhir kan penilaian publik pasti tertuju kepada Dila. Ya, saya udah tahu lah. Gimana nih, Bang? Pasti publik menyangkanya pasti karena Bekti sekarang udah sakit, akhirnya mungkin kurang penghasilan sudah berkurang, Dila ninggalin nggak seperti itu. Saya pastikan nggak seperti itu. Kesiapan Dila atas respon publik ini seperti apa, Bang? Saya udah sampaikan ke Dila, pasti kamu yang diserang publik itu pasti kamu. Karena kan pasca kemarin itu yang mereka minta donasi lah segala macam. Itu sebenarnya kan efeknya kurang baik sebenarnya. Sebenarnya masih ada kemampuan lah. Tapi kan sebenarnya teman-temannya Bekti semua pada nyumbang waktu itu. Itu miliaran juga dapatnya untuk berobatnya Bekti itu. Berarti Bang Dila sudah siap atas respon publik pada akhirnya? Sudah siap. Udah pastilah. Dia juga tahu kok pasti publik pasti menyangkanya seperti itu. Tapi kan kenyataan nggak seperti itu. Saya tanya Mbak Bekti kok.
Penyanyi dangdut Angel Elga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Vicky Prasetyo. Angel Elga akan diperiksa polisi setelah diduga mencemarkan nama baik Vicky Prasetyo mantan suaminya. Rasma Nasution, pengacara Vicky Prasetyo, menyebutkan Angel Elga dimintai keterangannya setelah kasus dugaan pencemaran nama baik itu naik ke penyidikan. Apalagi Vicky Prasetyo telah menyerahkan sejumlah barang bukti terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Angel Elga itu. Dikutip dari wartakotaliv.com, Rasman menyampaikan hal itu saat ditemui di Polres Jakarta Pusat pada Senin 27 Februari kemarin. Oleh karena barang bukti sudah diserahkan Vicky Prasetyo, sebut Rasman Nasution, Angel Elga dijadwalkan akan dimintai keterangannya. Vicky Prasetyo menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Angel Elga Senin siang. Vicky Prasetyo diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat sebagai saksi pelapor. Pemeriksaan Vicky Prasetyo dilakukan untuk melengkapi berkas berita acara pemeriksaan atau BAP kasus tersebut. Vicky Prasetyo mengingat menjawab 20 pertanyaan selama pemeriksaan. Vicky Prasetyo ditanya terkait perkenalannya dengan Angel Elga sebelum menikah dan menjadi suami dan istri hingga kronologis kasus dugaan pencemaran nama baik. Vicky Prasetyo melaporkan Angel Elga terkait dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 23 Agustus 2020. Laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti. Di laporan Vicky Prasetyo, Angel Elga diancam pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 tentang ITE dan atau pasal 3110 KUHP dan atau 311 KUHP. Sebelumnya, Angel Elga juga sempat dilaporkan pengacara Deolipa Yumara ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penipuan. Menurut Deolipa Yumara, Angel Elga sudah 2 kali mangkir panggilan penyidik saat akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan. Angel Elga disebutkan stres dan depresi setelah dilaporkan Deolipa Yumara terkait kasus dugaan penipuan. Deolipa Yumara menyebutkan Angel Elga bisa saja ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut jika terus mangkir dari pemeriksaan polisi. Meski begitu, Deolipa Yumara masih membuka pintu damai dengan Angel Elga jika bersedia memenuhi panggilan penyidik. Sebaliknya, apabila Angel Elga tetap tidak memenuhi panggilan penyidik, Deolipa Yumara akan melanjutkan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan. Angel Elga dilaporkan Deolipa Yumara mantan pengacaranya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 23 Agustus 2022. Atas laporan Deolipa Yumara, Angel Elga dijerat pasal 378 junto 372 KUHP. Iya, enggak, kita enggak kecewa. Justru sebenarnya kami yang sangat sibuk. Adinda Vicky Prasetyo kan dia sekarang punya usaha, punya klub, punya band, dan saya juga. Jadi saya datang dari Semarang, beliau juga baru tinggalkan usaha, datang ke sini gitu. Tetapi ingat, proses hukum tetap jalan. Yang paling prinsip bagi kami adalah Angel Elga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Kenapa kami katakan harus bertanggung jawab? Karena tidak semudah itu cara orang untuk menghina dan merendahkan orang lain. Jadi karena itu maka proses hukum yang sedang kami lakukan itu semuanya on the track. Dan kami sudah kaji tadi juga. Kalau misalnya ada 2 LP, lalu kemudian dua-duanya jalan, bagaimana proses panggilan polisinya? Kan begitu? Iya. Karena itu dia harus penuhi kedua-duanya. Kalau ada proses persidangan, misalnya terbukti kedua-duanya bersalah oleh majelis hakim dan ingkrah misalnya, maka dia harus menjalani proses hukum itu. Sosok Vicky Prasetyo alias Hendrianto kerap menjadi kontroversi hingga saat ini. Terkini pria kelahiran Bekasi pada 18 April 1984 ini mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik kepada mantan istrinya Angel Elga. Adapun laporan Vicky terhadap Angel terkait kasus pencemaran nama baik dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Bahkan Vicky telah menyerahkan sejumlah barang bukti terkait dugaan
dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Angel Elga itu. Lantas seperti apa kehidupan pribadi Vicky Prasetyo yang kerap menjadi sorotan publik? Seperti diketahui, Vicky Prasetyo terkenal dengan banyak wanita di dalam hidupnya. Bahkan mantan suami Angel Elga itu mengaku sudah pernah menikah sebanyak 24 kali. Vicky juga terang-terangan mengaku bahwa sebanyak 623 wanita pernah ia pacari dan lamar. Jumlah 623 wanita itu hanya sampai pernikahan terakhirnya, setelah itu ia tidak menghitung lagi. Pernikahan terakhir Vicky adalah dengan artis Angel Elga pada 2018 lalu. Sayangnya rumah tangga mereka tak bertahan lama dan resmi bercerai pada 2019. Setelah perceraian tersebut, Vicky dan Angel saling melaporkan ke pihak berwajib. Angel saat itu melaporkan Vicky atas dugaan pencemaran nama baik dengan ancaman 4 tahun penjara berdasarkan pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Lantas mengenai karirnya, Vicky sempat menjadi sorotan publik lantaran sering menggunakan campuran bahasa Inggris dan Indonesia seenaknya. Gaya bahasa ini juga sempat ngetren dengan sebutan Vickinisasi. Vicky kemudian menjadi seorang pelawak hingga pembawa acara. Ia kerap mengisi berbagai program populer di layar kaca, baik sebagai pembawa acara maupun bintang tamu. Tak hanya aktif di dunia presenter, Vicky juga merambah dunia tarik suara. Pada 2015, ia sempat merilis single berjudul Kontroversi Hati bersama Charlie Van Houten. Vicky juga dikenal sebagai seorang vokalis band metal bernama Kudeta. Aktor Syakir Daulay memberikan klarifikasi terkait kabar yang menuduhnya sebagai anak durhaka. Tuduhan itu bermula dari curahan hati sang ayah M. Hasan Daulay yang merasa disepelekan setelah Syakir Daulay sukses merantau dari Aceh ke Jakarta. Syakir Daulay pun akhirnya memutuskan untuk buka suara terkait hal itu, meski ia mengaku enggan membicarakannya. Syakir membantah kabar yang menyebutnya sebagai anak durhaka yang jarang pulang ke rumah orang tuanya. Hal itu disampaikan Syakir melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Jumat 24 Februari 2023. Ia mengaku menyematkan untuk pulang dan membalas pesan dari orang tuanya. Syakir pun meminta maaf kepada pihak-pihak yang turut terseret dalam persoalan keluarganya. Ia mengaku guru ngajinya Habib Hasan bin Jafar Assegaf merupakan sosok yang mengajarkan berbakti pada orang tua. Syakir menyebut gurunya itu sering memintanya untuk pulang menemui orang tuanya. Aktor berusia 21 tahun itu menjelaskan alasannya yang jarang pulang ke rumah orang tuanya. Lebih lanjut, Syakir menegaskan dirinya sayang keluarga dan menyebut kerja kerasnya saat ini untuk mereka. Syakir mengatakan keluarga akan tetap menjadi keluarga terlepas dari apapun yang mereka lakukan. Diberitakan sebelumnya ayah Syakir yakni Hasan Daulay melalui unggahan di Instagram pribadinya curhat mengenai sang anak yang telah menyepelekannya setelah sukses menjadi artis. Hasan Daulay pun seolah mengingatkan Syakir bahwa kesuksesan yang diraih tak terlepas dari peran orang tua. Hubungan orang tua dan anak tersebut diketahui semakin jauh setelah Syakir merantau di Jakarta. Hasan Daulay juga memahami bahwa awal-awal hidup di perantauan memang sulit, tetapi bukan berarti setelah sukses justru menyepelekan orang tuanya begitu saja. Tak hanya itu, Hasan juga mengingatkan bahwa kasih sayangnya pada Syakir akan selalu menyayangi putranya hingga akhir hayatnya, sedangkan kasih sayang orang lain padanya hanya sebatas jika ia memiliki uang saja. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih lagi di luar kota, lagi menghadiri beberapa undangan dan urusan. Sambil nunggu subuh, nah pengen ngobrol-ngobrol nih, terutama terkait dengan kabar-kabar yang beredar di luar dari kemarin. Minta maaf baru bisa ngobrol sekarang, karena sebenarnya jujur, saya teman-teman paling ngehindarin ngomongin di publik soal orang-orang yang saya sayang. Apalagi kedua orang tua, keluarga, sahabat, guru, dan lain-lain. Karena bagi saya adab itu jauh lebih utama. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Belum lama ini Vena Melinda jadi korban KDRT oleh suaminya Ferry Irawan. Adapun kini Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Selain mengalami kekerasan fisik, Ibunda Verrel Bramasta itu juga mengalami trauma yang mendalam. Setelah itu, artis yang kini berusia 50 tahun ini telah mengubah pola hidupnya. Vena Melinda kini makin lebih giat mendekatkan diri kepada Allah. Dikutip dari tribunstyle.com, tak hanya
hanya sholat, Vena juga tertarik mengikuti kajian Al-Quran. Perempuan asal Surabaya ini mengaku hatinya menjadi tenang dan nyaman ketika mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Vena Melinda juga mengungkapkan bahwa pemulihan mental imbas dugaan KDRT butuh waktu lama. Meskipun begitu, ia meyakini permasalahan yang menimpanya akan segera tuntas. Perlu diketahui setelah mengalami KDRT oleh suaminya, Vena Melinda mengaku sulit makan dan tidur. Bahkan Vena masih harus menjalani terapi untuk traumanya. Perempuan berusia 50 tahun ini diketahui masih rutin menjalani proses terapi agar bisa bangkit dari rasa traumanya. Rupanya terapi trauma itu atas rekomendasi sang sahabat yang juga merupakan artis yakni Roro Fitria. Saat ini Vena Melinda sudah 5 kali menjalani terapi healing sejak 1 bulan terakhir ini. Meski sudah ada perkembangan untuk kesehatan mentalnya, namun Vena diketahui masih sering menangis. Ia menyebut tak ada orang yang terus-menerus gagal dengan kisah cintanya. Lebih lanjut, Vena Melinda tetap bersyukur mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang terdekatnya termasuk anak-anaknya. Roro Fitria juga akan terus mendukung dan mengupayakan pemulihan psikis Vena Melinda. Roro Fitria yakin Vena Melinda bisa melewati rasa trauma. Setelah bebas dari penjara, Angelina Sondak mengungkapkan bahwa dirinya ingin fokus dengan keluarga. Selain itu, ia juga mengaku ingin punya pekerjaan baru. Diketahui ibu 3 anak ini enggan kembali terjun ke dunia politik. Dikutip dari tribunstyle.com, hal itu disampaikan langsung oleh Angelina Sondak baru-baru ini. Perempuan berusia 45 tahun itu mengungkapkan belum ada partai politik yang cocok dengannya. Kemudian ia mengibaratkan partai politik seperti baju, yaitu harus sesuai ketika dikenakan. Kini Angelina Sondak mengaku tengah belajar untuk berbisnis. Ia berencana bisnis properti bersama temannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Diketahui Angelina Sondak pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat periode 2009 sampai 2014. Angelina Sondak dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Angelina Sondak dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dengan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar subsidiar 1 tahun penjara. Terkini ia memilih pekerjaan barunya sebagai YouTuber. Angelina Sondak kerap membuat konten di kanal YouTube miliknya, Kema Entertainment. Selain ingin mempunyai bisnis, Angelina Sondak juga sempat membeberkan kriteria pria idamannya. Ia belak-belakan ingin memiliki suami yang baik dan kaya raya, namun bukan diperoleh dari uang haram. Sejak bebas pada Maret 2022 lalu, Angelina Sondak masih betah dengan statusnya sebagai janda. Wajar saja jika akhir-akhir ini dirinya sering diisukan dekat dengan seseorang. Sementara itu, Angie sendiri mengaku memang belum fokus untuk mencari pasangan hidup. Masih fokus untuk mengurus putranya yang sempat terpisah dengannya selama 10 tahun karena penjara. Sementara hal beda justru diungkap oleh sang putra Keanu. Ia mengutarakan harapannya kelak agar sang ibunda mendapat pasangan yang kaya raya. Terlepas dari kriteria Keanu, Angie tak menutup hatinya pada siapapun. Ia juga berharap mendapat pria baik yang bisa memenuhi kebutuhannya dan anaknya dengan uang yang halal. Firdaus Oiwobo, kuasa hukum debt collector, menyebut kasus Clara Sinta berbuntut pada kerugian yang dialami para penagih utang. Tak tanggung-tanggung, Firdaus Oiwobo menyebut debt collector rugi triliunan rupiah sebagai buntut dari masalah dengan Clara Sinta. Terlebih masalah tersebut membuat adanya pernyataan polisi yang tak memperbolehkan debt collector beroperasi. Hal itu dikatakan Firdaus Oiwobo saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari 2023. Kerugian tersebut dihitung dari total pinjaman masyarakat yang belum dilunasi. Menurut Firdaus Oiwobo, uang tersebut tak kembali apabila debt collector tak melancarkan tugasnya sebagai penagih utang. Akan tetapi mengenai kerugian yang dialami kliennya, Firdaus Oiwobo menyebut mengalami kerugian imaterial. Firdaus Oiwobo sebagai kuasa hukum PT Lombok Nusantara Indonesia yang menaungi salah satu tersangka debt collector yang dilaporkan Clara Sinta. Berbuntut
Buntut panjang, Clara Sinta pun kini diadukan pihak PT LNI ke Mabes Polri. Seperti diketahui, debt collector yang berkasus dengan Clara Sinta kini juga bermasalah dengan pihak kepolisian. Pasalnya, debt collector tersebut melakukan pemberontakan terhadap polisi hingga membuat Kapolda geram. Saat ini 3 dari 7 debt collector yang bermasalah dengan Clara Sinta itu pun sudah diringkus pihak kepolisian. Diberitakan sebelumnya, selebgram Clara Sinta sempat menceritakan kronologi pengambilan paksa mobil miliknya oleh kawanan debt collector. Clara mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di parkiran apartemennya yang dihuni di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Februari 2023. Kejadian bermula ketika sopir keluarganya dihampiri oleh puluhan debt collector saat tiba di parkiran apartemen. Saat itu kawasan debt collector langsung merampas kunci mobil dari sopir Clara dengan alasan pemilik kendaraan menunggak pembayaran cicilan. Setelah diperiksa, ternyata BPKB mobil miliknya digadaikan oleh mantan suaminya sebesar 200 juta sejak 2021 dan pembayarannya menunggak. Mengetahui hal itu, Clara mengajak pihak debt collector untuk bernegosiasi agar tidak langsung menarik mobilnya dan menunggu kedatangan keluarganya ke apartemen. Akan tetapi pihak debt collector menolak dan ingin segera mengambil mobilnya sehingga terjadi keributan. Adanya keributan tersebut membuat seorang anggota polisi yang berada di lokasi mencoba mediasi kedua belah pihak. Kini Clara melaporkan debt collector yang merampas paksa mobilnya dan membentak polisi ke Polda Metro Jaya. Dia juga melampirkan sejumlah alat bukti yang salah satunya adalah video perampasan kendaraannya oleh para debt collector. Pasal 220 terkait dengan keterangan palsu dan laporan palsu, serta pasal 266 KUHP terkait dengan data palsu atau